Hutan Papua yang menjadi salah satu sumber penghasilan warga setempat dibeli oleh perusahaan asing untuk diubah menjadi pabrik dan perkebunan kelapa sawit. Namun dalam pengoperasiannya, perusahaan tidak memberikan kesempatan bagi warga untuk terlibat. Warga tidak menerima hal ini dan ingin menuntut kejelasan dari pihak perusahaan. Jadi bagaimana semuanya? Setuju ya kalau misalkan kita mengubah lahan kosong kita ini menjadi perkebunan kelapa sawit dan akan kita bangun pabrik di atasnya? Saya setuju Bu, karena keuntungan ekonomi dari perkebunan kelapa sawit ini sangat menjanjikan. Apalagi konversi lahan kosong menjadi perkebunan kelapa sawit itu bukanlah satu hal yang buruk. Daripada lahan ini terlantar, lebih baik digarap saja menjadi perkebunan kelapa sawit. Karena selain dapat menguntungkan ekonomi negara, juga dapat membuka lapangan kerja yang baru. Betul Bu, perkebunan ini akan memenuhi kebutuhan ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan hasil yang memuaskan. Apalagi Indonesia adalah negara kedua terbesar penghasil minyak kelapa sawit setelah Malaysia. Baik, kalau begitu, karena semuanya sudah setuju, saya rasa sudah bisa kita mulai ya. Jadi kita harus segera bergerak cepat agar kita segera melakukan operasi perusahaan. Karena kalau sampai 1 bulan ke depan kita tidak beroperasi, kita tidak bisa mendapatkan izin. Terlebih nanti perusahaan kita ada kemungkinan akan ditutup. Jadi saya mohon kepada Ibu Zahra ya untuk segera mengakomodir agar minggu depan kita sudah mulai beroperasi. Baik Bu. Ada apa ini? Subuh kakak pabrik ini. Kenapa saya tak tahu informasi? Wah, harus dilaporkan ke mama kepala desa ini nih. Kakak, ada lihat ibu kepala desa tak? Saya mau bertemu. Kenapa buru-buru sekali? Biar saya temani. Itu tadi di depan saya ada lihat pembangunan besar sekali. Astaga, Kita tidak tahu apa-apa. Astaga, kalau begitu mari kita jelaskan ke ibu kepala desa. Ayo. Ibu kepala desa, ada berita penting ibu. Ibu kepala desa. Ada apa ini kau teriak-teriak manggil? Sini ayo, masuk dulu, kita duduk sini, bicarakan. Ibu tadi di depan sana saya ada lihat pembangunan. Kita tidak diberitahu apa-apa sama perusahaan. Bagaimana ibu? Begitu kakak kan? Betul, harus ada tindakan dari kita ibu. Kita tidak bisa membiarkan mereka semena-mena tanpa informasi apa-apa. Jadi kita bisa demo dan tuntut mereka kalau ibu setuju. Ya begitu kan, kalau begitu ayo besok kita pergi ke pabrik. Kita protes ke orang-orang pabrik itu. Iya, betul ibu. Betul. Itu yang punya pabrik ibu. Ayo cepat kita ke sana ibu, kakak. Ya sudah, ayo. Ayo. Permisi ibu, kami mau berbicara. Ada apa ini kakak-kakak? Begini ibu, saya punya warga lapor kalau perusahaan diam-diam sudah beroperasi. Tolong beri kami kejelasan ibu. Iya ibu, kemarin saya lewat dari sini, ini pembangunan sudah mulai, kami tidak ada diberitahu apa-apa. Iya benar Bu, kami butuh kejelasan informasi dari pihak perusahaan. Karena kan ada banyak perubahan yang terjadi, seperti perubahan lingkungan dan perubahan dari pencaharian warga. Jadi kami butuh informasi dari perusahaan. Ya ibu, betul. Baik, kakak-kakak harap tenang dulu. Saya akan atur jadwal pertemuan kakak-kakak dengan perusahaan kami. Kakak-kakak harap menunggu dulu di ruang tunggu sebelah sana. Kakak-kakak silakan duduk di sini. Mohon menunggu di sini sebentar ya. Ya. Selamat siang Bu. Iya, ada apa? Ada beberapa warga yang mendatangi kantor dan meminta kejelasan terkait pembangunan dan perekrutan tenaga kerja. Kalau begitu tugasnya banyak ruang rapat ya.
sama hubungi Kabid Humas juga Ibu Yasika, kita rapat pertama. Baik ya. Baik. Sudah siap ya untuk rapat? Sudah. Oke, kita mulai saja ya rapatnya. Silakan Bu Zara dijelaskan dulu ini sebenarnya apa sih yang terjadi sekarang. Jadi begini Bu, ada beberapa warga sekitar serta kepala desa datang untuk protes terkait proyek ini. Mereka meminta kejelasan terkait pembangunan dan perekrutan tenaga kerja dari pihak sekitar. Mereka sedang menunggu di lobi sekarang Bu. Bagaimana ini Bu Yasika? Sepertinya menurut saya sih kita harus susun rencana untuk bernegosiasi dengan mereka. Menurut saya kita beri penjelasan terlebih dahulu Bu kepada warga alasan mengapa kita belum bisa buka rekrutmen. Kita kan harus mengejar izin, jadi tidak bisa langsung merekrut warga sekitar sekarang juga. Kalau begitu, apa ya seharusnya kita lakukan? Kita jelaskan dan berunding secara baik-baik dulu kepada mereka bahwa memang saat ini belum ada perekrutan karena perusahaan sedang dikejar waktu Bu. Apabila kita tidak beroperasi selama 1 bulan ke depan, maka perusahaan kita akan ditutup. Oleh karena itu saat ini kita hanya bisa mempekerjakan pekerja yang memang memiliki skill untuk mengejar waktu tersebut. Oleh karena itu kita belum bisa melakukan perekrutan warga sekitar. Mari kita berikan penawaran yang menjanjikan kepada mereka supaya mereka dapat menerima hal ini. Betul juga sih, kita harus memberikan penjelasan terlebih dahulu karena kita kan lagi ngejar ini dulu, surat izin dulu. Kalau begitu kita sebaiknya lakukan apa ya? Karena mereka tuh tidak cukup hanya diberikan penjelasan gitu. Gimana nih? Ada yang punya ide? Bagaimana jika kita memberikan kuota sebanyak 10% kepada warga dan diseleksi oleh perusahaan? Oke, saya setuju dengan saran yang gitu, tapi sepertinya kita harus punya plan B agar ketika nanti mereka menuntut lebih, kita sudah ada rencana. Jadi tinggal disampaikan saja. Bagaimana? Ada saran mungkin? Apabila tidak disetujui, bagaimana jika kita memberikan kuota 15% dari keseluruhan tenaga kerja kita? Tapi hal ini hanya untuk warga yang berada di ring 1 yang paling terdampak. Untuk pelamar kerja, kita tetap akan menyeleksi dari perusahaan sendiri. 15% boleh juga sih. Masih menguntungkan untuk perusahaan juga dan setidaknya bisa memberikan kepuasan bagi warga. Saya setuju sih dengan 15% untuk plan B, tapi ya kita harus tetap mengajukan 10% terlebih dahulu. Kalau misalnya mereka menuntut lebih, baru kita berikan plan B-nya 15%. Bagaimana? Setuju Bu. Oke, kalau begitu saya setuju. Berarti kita sudah punya 3 rencana ya. Ada plan E sampai C. Jadi oke, kita segera temui saja. Bu Zara tolong diatur ya. Kita akan menemui para warga dan kepala desa untuk bernegosiasi. Oke, kalau begitu rapatnya saya tutup ya. Sekian, terima kasih banyak. Yuk, semangat yuk. Ayo silakan masuk. Terima kasih banyak kakak-kakak sudah mau ke perusahaan kami. Terima kasih banyak. Jadi tadi kami sudah mendengar ya keluh kesah kakak-kakak semua sudah disampaikan oleh pegawai saya. Jadi kami sudah berunding dan akan memberikan solusi terbaik ya untuk permasalahan kakak-kakak semua. Jadi kakak-kakak, saat ini perusahaan kami memang belum membuka perekrutan untuk tenaga kerja. Karena saat ini perusahaan sedang mengejar izin, di mana jika 1 bulan ke depan kami tidak beroperasi, maka perusahaan kami akan ditutup. Jadi saat ini kami memang mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki skill untuk mengejar waktu 1 bulan tersebut. Nanti ketika produksi sudah normal, kami pasti akan membuka kembali perekrutan tenaga kerja untuk warga sekitar. Kami paham, tapi butuh kejelasan informasi untuk kapan perekrutan ini dibuka dan persenannya itu kami minta 20% direkrut dari anggota perusahaan ini dari warga sekitar. Jadi mohon maaf kakak-kakak untuk 20% kami belum bisa menyanggupi. Mungkin dari kami hanya bisa sampai 10% saja.
Itu pun nanti kita akan menggunakan seleksi seperti biasa. Nanti akan kita seleksi dari pihak kantor. Jadi kita tidak bisa memasukkan 10% langsung semua kita terima gitu kakak-kakak. Bagaimana ini? Saya tidak setuju, Ibu. Ini kantor besar sekali, masa kami hanya dipekerjakan sebesar 10%? Kami minta 20%. Ini rakyat kami banyak sekali, Ibu. Baik, solusi terakhir dari kami akan memberikan kuota 15% untuk tenaga kerja, namun hanya untuk warga ring 1 saja ya. Untuk pelamar kerjanya tetap kami seleksi. Oke sudah, setelah kita berunding ini, saya setuju dengan tawaran yang Ibu berikan tadi, 15%. Oke, sudah. Karena kami sudah setuju 15% kuota untuk pekerja di ring 1, apalagi yang perusahaan bisa berikan kepada kami? Iya, lalu bagaimana dengan nasib warga kami yang tidak diterima kerja? Kalian ini hanya menebang-nebang pohon saja, tidak bisa memberikan warga kami pekerjaan yang layak. Tolonglah beri kami kejelasan. Begini Ibu, ini perusahaan menurut kami harus bersikap adil dan sama rata. Kami di sini tidak sedikit yang kehilangan pekerjaannya Ibu, dan ibu-ibu punya perusahaan ini belum bertanggung jawab sama kami. Bagaimana ini Ibu? Oh, baik kakak-kakak, terima kasih banyak sudah menyetujui penawaran kami mengenai kuota 15% yang akan kami berikan kepada warga di ring 1. Untuk permintaan kakak-kakak yang selanjutnya tadi, kami mohon untuk meminta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Kami minta waktunya 1 hari saja untuk berdiskusi. Baik kakak-kakak, bagaimana jika kita kembali bertemu di tempat ini besok harinya? Baik Bu, saya setuju. Tolonglah dengarkan permintaan kami. Betul. Setuju. Kita berharap banyak sama Ibu punya perusahaan ini. Baik, kakak-kakak. Terima kasih atas pengertiannya. Aduh, bagaimana ini? Warga meminta hal lain dari perusahaan. Ada ide? Karena perusahaan sudah memberikan banyak kuota tenaga kerja kepada warga setempat, bagaimana jika kita juga memberikan pelatihan kewirausahaan kepada mereka? Tiap keluarga juga bisa melatih kemampuan berdagang mereka dengan menjual kelapa sawit saat musim panen. Bisa menjual ke perusahaan atau ke tempat-tempat lainnya. Bagaimana Bu? Idenya Ibu Yasika boleh juga. Toh kita juga tidak akan rugi dengan melaksanakan pelatihan kewirausahaan ini. Karena nanti dalam proses pelatihan apabila ada beberapa warga yang kita lihat memiliki skill dan berpotensi, maka bisa kita rekrut. Dan juga dengan memberikan pelatihan seperti ini dapat memberikan citra baik bagi perusahaan. Saya juga setuju. Menurut saya keputusan ini sudah menguntungkan pihak warga dan perusahaan. Jadi kita bangun kepercayaan dengan warga bahwa kita berjanji kalau kita akan perusahaan selalu berkoordinasi dengan kepala desa. Saya setuju dengan ide itu. Permisi Ibu Kepala Desa. Ibu, mari kita pergi bersama ke kantor. Iya, ayo bareng kita jalan sama-sama. Silakan masuk kakak-kakak. Terima kasih kakak-kakak sudah datang dan memenuhi undangan kami untuk berkumpul lagi ya di tempat ini. Sebagaimana perjanjian kita kemarin, kita akan melanjutkan pembahasan tuntutan dari kakak-kakak semua
mengenai kuota perekrutan tenaga kerja di perusahaan kami. Pertama-tama kami mohon maaf karena kami belum bisa untuk memenuhi permintaan kakak terkait penambahan kuota perekrutan tenaga kerja. Namun sebagai gantinya kami sudah menyiapkan penawaran yang kami harap dapat memenuhi tuntutan dari kakak-kakak semua. Nah, untuk program penawarannya akan dijelaskan oleh staf saya. Silakan Ibu Jessica. Baik, kakak-kakak, karena perusahaan sudah memberikan kuota tenaga kerja sebanyak 15% kepada warga ring 1, selain itu perusahaan juga akan memberikan pelatihan kewirausahaan kepada warga sekitar perusahaan. Jadi, setiap keluarga berkesempatan untuk melatih kemampuan berwirausaha mereka dengan mengirim hasil penjualan ke berbagai tempat, hasil penjualan kelapa sawit tersebut. Jadi, warga pun ikut mendapat penghasilan. Bagaimana kakak-kakak dengan penawaran kami? Saya rasa penawaran kami sudah cukup ideal ya untuk memenuhi keinginan kami dari perusahaan, juga memenuhi tuntutan dari kakak-kakak sekalian. Baik, sepertinya kami harus diskusi dulu ya sebentar. Gimana? Menurut kalian? Ring 1 kan, ring 1 15%. Terus masalah apa lagi? Itu pelatihan, kita dikasih pelatihan. Pelatihan. Nah terus kuota sama pelatihan udah oke kan? Iya. Iya. 15%. 15% untuk ring 1. Gimana? Ya, menurut kamu kalian gimana? Ya, boleh saja. Dari warga gimana? Kira-kira pelatihan itu mereka nanti ngadain apa tidak? Kira-kira dari warga bagaimana? Coba tagih janjinya mereka menepati Nanti tidak pelatihan itu. Ya, mereka tuh harus tepati janji mereka. Jadi kalian setuju? Iya, setuju mungkin. Ya, bagaimana Ibu Kepala Desa? Ya, saya setuju. Saya mengikut kalian saja. Iya, sudah bagus. Ya sudah, tidak apa-apa. Oke, jadi kami setuju dengan penawaran dari pihak perusahaan. Semoga pihak perusahaan bisa menepati apa yang telah mereka janjikan kepada warga kami. Baik kakak-kakak, saya rasa kita sudah saling sepakat ya terkait hasil pertemuan kita pada hari ini. Berikut silakan mungkin surat perjanjiannya Bu Jessica. Baik kakak-kakak, ini sudah ada surat perjanjian yang kami susun. Silakan dibaca terlebih dahulu lalu ditandatangani. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada kakak-kakak semua yang sudah hadir ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Nah, untuk menutup pertemuan kita ya seperti kita harus foto bersama dulu ini ya dengan membawa surat perjanjiannya mungkin. Silakan Ibu Kepala Desa. Ibu Kepala Desa saja. Tidak apa-apa kalau kakak-kakak yang lain mau ikut foto. Saya Kepala Desa saja. Oh baik, tidak apa. Tidak ada jalan keluar. Silakan Ibu Kepala Desa. Ya, mari kita. Baik, Ibu, Kakak, mohon menghadap ke kamera ya. Saya foto. 1, 2, 3. Mungkin bisa berganti gaya. 1, 2, 3. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Kepala Desa ini. Terima kasih banyak. Dari proses negosiasi, konflik antara perusahaan dan warga dapat terselesaikan karena melalui proses ini membantu pengertian keadaan satu sama lain dan berusaha untuk mencari jalan keluar yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Perusahaan akan terus membangun komunikasi yang baik dengan kepala desa dan warga untuk menjaga kerjasama yang telah terjalin di antara keduanya.
menerapkan protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih.